Bayangkan jika Anda bisa tetap bertenaga, berjalan pagi tanpa pegal, mengangkat barang ringan, bahkan bermain dan tertawa bersama cucu setiap hari, semua itu tanpa harus mengandalkan obat-obatan mahal dari apotek atau resep dokter. Banyak orang berpikir bahwa menjadi lansia berarti lemah, pasrah dengan tubuh yang cepat lelah, dan harus terus-menerus minum obat. Tapi kenyataannya, banyak lansia di luar sana yang masih aktif, produktif, dan jarang sakit. Semua berkat kebiasaan sehat yang mereka terapkan secara konsisten. Inilah rahasia mereka, dan Anda juga bisa melakukannya. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia lansia tetap kuat dan aktif tanpa obat-obatan mahal. Jadi pastikan Anda simak sampai akhir ya. Lansia adalah fase hidup yang sangat penting. Ini adalah masa panen dari semua kebiasaan kita selama muda. Tubuh memang berubah, otot melemah, tulang keropos, metabolisme melambat, dan daya tahan tubuh menurun. Tapi perubahan itu bukan berarti kita harus menyerah. Justru, dengan pola hidup yang tepat, kita bisa memperlambat bahkan memperbaiki banyak fungsi tubuh. Dan berita baiknya, tidak butuh biaya besar. Cukup dengan langkah-langkah kecil tapi konsisten. Rahasia pertama ada pada makanan. Banyak orang tua mengira mereka makan sehat hanya karena makan sayur dan buah. Tapi kualitas, kuantitas, dan kombinasi makanan juga berperan besar. Tubuh lansia membutuhkan protein yang cukup untuk mempertahankan massa otot. Makanan seperti tahu, tempe, telur, ikan, dan ayam tanpa kulit adalah pilihan murah dan bergizi tinggi. Vitamin D dan kalsium sangat penting untuk tulang. Anda bisa mendapatkannya dari susu rendah lemak, sayuran hijau, dan sinar matahari pagi. Jangan lupakan serat. Sistem pencernaan lansia cenderung lambat. Sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, dan buah pepaya sangat membantu. Begitu juga dengan air putih. Banyak lansia yang tidak cukup minum karena tidak merasa haus. Tapi tubuh tetap butuh minimal 6-8 gelas air setiap hari untuk menjaga fungsi organ tetap optimal. Lalu bagaimana dengan makanan yang sebaiknya dihindari? Garam berlebih, makanan olahan, dan gula tambahan adalah musuh utama lansia. Hindari makanan dalam kemasan, makanan instan, atau terlalu banyak santan. Gantilah camilan seperti kerupuk dengan buah potong atau kacang rebus. Dengan begitu, Anda menjaga tekanan darah tetap normal dan mencegah diabetes. Sekarang kita bicara soal gerak. Banyak lansia takut bergerak karena khawatir jatuh. Padahal, justru dengan tidak bergerak, otot dan sendi makin kaku dan rentan cedera. Lakukan jalan kaki ringan setiap pagi minimal 15-30 menit. Jika sulit keluar rumah, Anda bisa senam di dalam rumah. Cukup gunakan kursi sebagai penopang. Gerakan ringan seperti mengangkat tangan, memutar bahu, atau mengayun kaki sudah sangat bermanfaat. Ada satu hal penting yang sering dilupakan, kekuatan otot. Mulailah dengan latihan ringan seperti berdiri dari duduk tanpa bantuan tangan atau menaiki tangga perlahan. Otot yang kuat membantu Anda menjaga keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh. Kesehatan mental juga tak kalah penting. Banyak lansia merasa kesepian, terutama jika tinggal sendiri atau ditinggal pasangan. Ini bisa menurunkan imun dan membuat tubuh lemah. Jaga hubungan sosial, telepon anak, ngobrol dengan tetangga, atau ikut pengajian. Anda juga bisa mulai menulis jurnal harian, mencatat hal-hal yang disyukuri setiap hari. Ini terbukti meningkatkan kebahagiaan dan semangat hidup. Stres adalah pembunuh diam-diam, maka penting bagi lansia untuk belajar teknik relaksasi. Duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Lakukan ini 5 menit setiap pagi dan sore, atau dengarkan musik yang menenangkan, membaca buku, atau mendengarkan ceramah rohani. Ini semua membantu menurunkan hormon stres dan memperbaiki kualitas tidur. Tidur adalah kunci pemulihan tubuh. Lansia butuh tidur 6-8 jam setiap malam. Hindari kopi atau teh di malam hari, ciptakan suasana kamar yang nyaman, redupkan lampu, dan buat rutinitas tidur yang konsisten. Jika Anda sering terbangun malam, coba minum air hangat atau membaca buku ringan sebelum tidur. Berikutnya adalah pentingnya aktivitas sosial. Lansia yang aktif secara sosial terbukti hidup lebih lama dan lebih bahagia.
Ikut komunitas lansia, pengajian, kelompok senam, atau bahkan ikut kegiatan sukarelawan bisa membuat hidup lebih bermakna. Ketika Anda merasa dibutuhkan, tubuh akan ikut merespons dengan energi positif. Jangan lupa cek kesehatan secara rutin. Minimal 6 bulan sekali, lakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Manfaatkan layanan posyandu lansia atau puskesmas setempat. Banyak penyakit bisa dicegah jika diketahui lebih awal. Bersihkan tubuh dan lingkungan sekitar. Mandi setiap hari, jaga kebersihan mulut dan gigi, serta pastikan tempat tidur bersih dan nyaman. Hal-hal kecil ini berdampak besar pada kesehatan jangka panjang. Nah, bagaimana jika sudah punya keluhan seperti nyeri sendi, asam urat, atau kolesterol tinggi? Obat bukan satu-satunya solusi. Memang benar bahwa dalam beberapa kondisi, obat medis tetap dibutuhkan, tapi jangan lupa bahwa ada banyak cara alami yang bisa membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Kompres hangat bisa meredakan nyeri sendi, sedangkan konsumsi rempah alami seperti kunyit, jahe, atau air rebusan daun salam terbukti memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Anda juga bisa mencoba terapi peregangan otot, mandi air hangat dengan garam Epsom, atau mengonsumsi makanan yang tinggi, antioksidan seperti buah beri, dan sayuran berwarna gelap. Namun ingat, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mencoba metode pengobatan alternatif, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat tertentu. Kombinasi antara pengobatan medis dan gaya hidup sehat bisa menjadi solusi terbaik. Kesalahan umum yang sering dilakukan lansia adalah terlalu bergantung pada suplemen. Banyak yang berpikir bahwa semakin banyak suplemen dikonsumsi, semakin sehat tubuh akan menjadi. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Tubuh manusia lebih mudah menyerap zat gizi dari sumber makanan alami ketimbang dari kapsul atau tablet. Misalnya, kalsium dari ikan teri atau brokoli lebih efektif dibandingkan dari suplemen yang mahal. Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa pikiran memiliki kekuatan besar atas tubuh. Jika seseorang terus-menerus berpikir negatif, merasa dirinya sudah renta dan tak berguna, maka tubuh akan menyesuaikan dengan sugesti tersebut. Maka, ubahlah cara berpikir menjadi lebih positif. Katakan setiap hari pada diri sendiri, saya sehat, saya kuat, saya bermanfaat. Pikiran yang sehat akan membentuk kebiasaan sehat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih sehat dan lebih bermakna. Mulailah hari dengan rasa syukur, hirup udara pagi yang segar, minum air putih, gerakan tubuh meskipun hanya 5 menit, makan makanan yang penuh nutrisi, dan jangan lupa tersenyum. Tersenyum bukan hanya membuat hati lebih ringan, tapi juga memberi energi positif bagi tubuh. Jadikan tubuh Anda sebagai sahabat, bukan beban. Jika Anda mengikuti langkah-langkah ini secara konsisten, Anda akan merasakan sendiri perubahan besar dalam tubuh dan pikiran. Tidak perlu biaya mahal, tidak perlu obat terus-menerus. Yang Anda perlukan adalah niat yang kuat, kesadaran untuk berubah, dan komitmen untuk bertahan. Dengan begitu, masa tua bukanlah akhir, tetapi awal dari hidup yang lebih tenang, sehat, dan bahagia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan lansia. Bagikan juga ke keluarga, teman, atau tetangga Anda. Semoga kita semua bisa menjalani masa tua dengan bahagia, sehat, dan penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu.